warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bertemu lagi dengan saya, Ibu Yani Apriani, pada mata pelajaran Biologi kelas 11. Nah, baik Ananda, pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi pada manusia. Ya, kita lihat untuk bernafas. Bernafas ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup yang biasa selalu kita lakukan baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Contohnya yang secara tidak sadar ketika kita tertidur. Tidur aktivitas apapun terhenti, tetapi bernafas dan metabolisme tubuh kita tetap jalan. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, bernafas itu merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Kita lihat Ananda. Nah, sistem pernafasan atau respirasi pada manusia, secara umum, pernafasan atau respirasi itu merupakan proses pertukaran gas antara tubuh kita atau makhluk hidup dengan lingkungan. Pertukaran gas ini yang terjadi adalah oksigen yang dihirup oleh hidung kita, kemudian nanti akan bertukar dengan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh yang nantinya akan dikeluarkan. Itu pertukaran gasnya antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian secara fisiologi, pernafasan meliputi dua proses, yaitu pernafasan eksternal, yang mana pernafasan eksternal ini merupakan pertukaran oksigen yang tadi saya bilang dengan karbon dioksida di antara tubuh dengan lingkungan eksternal yang terjadi di paru-paru. Nah, prosesnya ini terjadi pada alveolus. Kemudian kita lihat yang kedua ada pernafasan internal, di mana pernafasan internal ini terjadi pembakaran zat makanan atau metabolisme dengan menggunakan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi pada mitokondria. Ini prosesnya terjadi di dalam sel. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat untuk fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, tentu di sini terjadi proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida ke lingkungan luar. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memperoleh energi, di mana tadi saya contohkan untuk perolehan energi terjadi pada respirasi internal, yaitu berupa ATP. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu untuk memungkinkan berbicara dan menghasilkan suara. Ternyata dengan bernafas kita bisa menghasilkan suara dan memunculkan bagaimana ciri khas suara dari setiap manusia. Kemudian yang keempat, sebagai sistem pertahanan benda asing yang terhirup. Nah, ini nanti udara yang masuk nanti akan terjadi filter atau difilter di hidung, yaitu melewati rambut-rambut yang berada pada hidung, itu untuk sistem pertahanan benda asing yang terhirup. Kemudian selanjutnya, nah, kita amati bersama untuk alat pernafasan. Dilihat ini ada alat pernafasan terdiri dari saluran dan juga ada organ. Untuk salurannya kita ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus. Kemudian ada organ untuk pernafasannya itu sendiri, yaitu paru-paru sebagai organ pernafasan yang utama. Nah, dilihat di situ di dalam paru-paru ada alveolus yang nanti di sana terjadi proses pertukaran gasnya. Kemudian paru-paru itu sendiri juga ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kita lihat satu persatu untuk alat pernafasan yang ada pada manusia. Yang pertama, nah di sini ada hidung. Untuk bagian-bagian hidung bisa lihat sendiri Ananda, ada tulang hidung, ada serabut saraf, kemudian ada serabut saraf ke otak, ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Kemudian di dalam hidung juga terdapat lendir, ada silia atau saraf pembau. Nah, kita lihat
Fungsinya sendiri, nah yang pertama di hidung itu ada proses yang namanya penyaringan partikel. Penyaringan partikel ini terjadi atau dilakukan oleh rambut-rambut halus yang berada pada hidung. Yang kedua, berperan dalam melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Ini dilakukan oleh lendir yang berada pada hidung. Sebelum udara masuk ke dalam paru-paru, ini kondisinya itu lembab dan hangat, itu nanti baru udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang ketiga, berperan dalam mematikan kuman. Yang keempat, di hidung juga berperan dalam sebagai indera penciuman. Ya, oke. Bagian yang kedua ini ada yang namanya faring. Nah, bisa dilihat itu untuk faringnya. Nah, fungsi dari faring itu sendiri adalah sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga dapat mengatur kelembaban udara yang masuk. Nah, selanjutnya ada laring dan trakea. Kita lihat ya, di sini ada laring dan trakea. Kemudian pada laring itu sendiri terdapat tonjolan atau jakun. Kemudian yang kedua pada laring terdapat epiglotis. Nah, epiglotis itu sendiri dia berupa katup. Jadi ada katup yang bisa menutup dan membuka. Kenapa kok dia harus ada katup? Karena agar tidak tertukar antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Jadi nanti ketika kita menelan makanan, otomatis pernafasannya terhenti, jadi makanannya masuk. Kemudian ketika kita bernafas, untuk yang masuk ke saluran pencernaannya tertutup. Maka dari itu kita sering diingatkan bahwa jangan berbicara sambil makan atau jangan makan sambil berbicara. Kenapa? Ternyata secara teori itu juga baik untuk kita. Karena nanti ketika kita berbicara sambil memakan itu bisa tersedak karena makanannya yang harusnya masuk ke dalam saluran pencernaan, tetapi karena kita sambil ngomong jadi malah salah masuk ke saluran pernafasan, itu nanti akan mengakibatkan kita tersedak. Kemudian yang ketiga itu terdapat pita suara. Nah, disinilah nanti pada laring ketika kita bernafas silia-silianya bergetar dan nanti akan menghasilkan pita suara. Suara yang keluar ini setiap orang berbeda-beda tergantung kepada yang pertama bentuk mulutnya, hidungnya seperti apa, lidahnya dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan ciri khas suara dari setiap orang ke orang yang lain. Nah, selanjutnya ada trakea. Nah, untuk trakea ini dia berperan sebagai saluran penghubung antara laring dengan bronkus. Nah, kemudian selanjutnya ada bronkus. Nah, kita lihat ya. Untuk bronkus itu sendiri adalah percabangan setelah trakea. Itu ada percabangan yang ujungnya ada dua, yaitu nanti akan menyalurkan oksigen ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian di bronkus itu juga nanti akan bercabang lagi dinamakan sebagai bronkeolus yang nanti di situ akan mendistribusikan langsung oksigen pada alveolus. Nah, percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan itu tadi sudah disebutkan, itu bronkus. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah paru-paru. Seperti yang kita ketahui, paru-paru itu merupakan organ terpenting yang paling penting dalam sistem pernafasan. Kemudian paru-paru terdapat dua bagian, ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian untuk paru-paru sendiri dibungkus oleh dua lapis selaput atau dikatakan sebagai pleura. Nah, kemudian untuk paru-paru ini di dalamnya terdapat alveolus. Nah, alveolus inilah yang berperan penting di dalam pertukaran gas. Jadi kalau ada pertanyaan di mana pertukaran gas itu terjadi, di paru-paru, yang lebih tepatnya lagi adalah pada bagian alveolusnya. Ya. Selanjutnya kita lihat untuk alveolus. Nah, ini ada alveolusnya. Kita bisa lihat di situ terdapat pembuluh darah. Ketika oksigen masuk, kita lihat ya, untuk alveolus. Nah, jumlah alveolus di dalam paru-paru itu sangat banyak, yaitu sekitar 300 juta. Kemudian dinding alveolus ini mengandung kapiler-kapiler darah. Kemudian yang ketiga, disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk mekanisme dari
pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru, kita bisa lihat di sini Ibu tampilkan ada mekanismenya. Pertama kali ketika oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian disalurkan ke alveolus. Nah, oksigen ini nanti akan masuk ke alveolus dengan cara berdifusi. Berdifusi yang nanti akan menembus dinding kapiler. Kemudian masuk ke pembuluh darah yang nantinya disinilah akan diikat oleh hemoglobin. Nah, ketika oksigen terikat dengan hemoglobin, ini nanti akan terbentuk reaksi yang namanya oksihemoglobin. Disinilah kemudian oksigennya itu akan terbentuk dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah ketika karbon dioksida yang nantinya akan dihasilkan dari respirasi sel, kemudian nanti karbon dioksida ini akan diangkut oleh plasma darah menuju ke paru-paru sampai di alveolus. Karbon dioksida ini akan disalurkan ke hidung lalu dikeluarkan ke lingkungan luar. Ini untuk mekanisme bagaimana oksigen itu mengalami pertukaran dengan karbon dioksida. Ya, selanjutnya, nah ini Ibu akan tampilkan video bagaimana proses udara ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kita simak baik-baik. Di sini terlihat ada bagian-bagian untuk saluran pernafasan. Kemudian di sini nanti kita lihat oksigen masuk ke dalam hidung. Nah, ini ada yang tersangkut di rambut-rambut, itu ketika ada debu, kuman, kotoran, itu nanti akan tersangkut pada rambut-rambut hidung yang berada pada hidung kita. O2 kemudian masuk lewat saluran, lewat faring, kemudian masuk ke laring, kemudian masuk ke trakea. Nah, di sini ada rambut-rambut halus yang nantinya juga akan memfilter ketika ada debu yang masuk, difilter lagi di sini. Nah, di sini kita lihat ya, ada proses orang sedang makan, tersedak. Apa yang terjadi? Makanannya di situ ada epiglotis yang ketika kita makan sambil berbicara, makanannya salah masuk, harusnya masuk ke dalam pencernaan, malah masuk ke dalam pernafasan. Itu ya. Kemudian selanjutnya oksigen masuk ke paru-paru kiri dan kanan lewat bronkus. Kemudian di sini ditangkap oleh alveolus. Nah, disinilah terjadi yang namanya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dengan bantuan pembuluh darah seperti mekanisme yang tadi saya jelaskan. Oke. Kemudian, nah, untuk alur udara respirasi pada manusia jika kita ringkas itu adalah yang pertama, udara atau oksigen masuk lewat hidung kita, kemudian disalurkan ke faring, kemudian lewat laring, kemudian ke trakea, kemudian dari trakea masuk ke bronkus. Di bronkus ini nanti akan disalurkan ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan melalui bronkeolus, kemudian nanti akan terjadi pertukarannya yaitu pada bagian alveolus. Yuk kita lihat selanjutnya. Ya, untuk mekanisme pernafasan. Nah, ternyata untuk jenisnya ada dua, yaitu inspirasi dengan ekspirasi. Di mana inspirasi berarti kalau in ada sesuatu yang masuk. Nah, ketika masuknya udara, proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru melewati saluran pernafasan, inilah dikatakan sebagai inspirasi. Kemudian yang kedua, ekspirasi, yaitu apa? X berarti keluar. Nah, berarti di sini terjadi proses keluarnya udara dari dalam tubuh menuju ke lingkungan melalui organ saluran pernafasan. Itu dikatakan sebagai ekspirasi. Ya. Sekarang kita lihat untuk mekanismenya. Pernafasan itu ada dua, ada pernafasan dada dengan pernafasan perut. Nah, kita bahas dulu inspirasi atau udara yang masuk lewat pernafasan dada. Dalam pernafasan dada yang berperan yaitu adalah atau yang berperan otot tulang antar rusuknya nanti akan berkontraksi dulu, kemudian setelah itu nanti tulang rusuk akan terangkat, paru-paru mengembang, dari situlah tekanan udara dari dalam paru-paru mengecil dan nanti udara akan masuk. Itu untuk pernafasan dada.
Sedangkan untuk pernafasan perut, nah apa yang berkontraksi? Kalau tadi pada pernafasan dada itu adalah tulang rusuk yang berkontraksi, sedangkan kalau pernafasan perut itu adalah diafragmanya yang berkontraksi. Kemudian nanti karena diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Di sini nanti secara otomatis paru-paru akan mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, kemudian udara masuk. Ini inspirasi untuk pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, kita lanjutkan pada ekspirasi atau udara yang bagaimana udara itu keluar dari tubuh kita. Kita bahas dulu untuk pernafasan dada. Kebalikannya yang tadi ya, kalau inspirasi otot tulang rusuknya itu berkontraksi, kalau pada ekspirasi berarti otot tulang rusuknya itu relaksasi. Setelah itu baru tulang rusuk menurun, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar, selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Ini pokoknya kita kebalikan dari inspirasi kalau untuk ekspirasi. Nah, selanjutnya untuk pernafasan perut. Kalau tadi di inspirasi, diafragmanya itu kontraksi, kemudian di pernafasan perut, ekspirasinya otot diafragma akan relaksasi. Nah, setelah relaksasi apa yang terjadi? Posisi dari yang tadinya mendatar kemudian melengkung kembali, kemudian paru-parunya itu kemudian mengempis, selanjutnya tekanan udara di paru-paru lebih besar. Kalau tekanan udara paru-paru lebih besar, otomatis nanti udara akan keluar dari paru-paru berupa karbon dioksida. Ini untuk ekspirasi. Nah, ada selanjutnya istilah frekuensi respirasi. Ini adalah intensitas pernafasan yang terjadi pada manusia. Biasanya pada umumnya berkisar sekitar 16-18 kali. Tetapi ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya atau frekuensi intensitas pernafasan pada manusia. Yang pertama itu adalah usia atau umur. Nah, rentan usia balita, remaja, dewasa, sehingga nanti yang tua itu beda untuk frekuensinya. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Antara laki-laki dengan perempuan frekuensi respirasinya pun juga berbeda. Kemudian suhu tubuh. Kemudian yang terakhir ada aktivitas, misalkan pada saat kita berolahraga, itu biasanya frekuensinya lebih cepat untuk respirasinya. Gitu? Ya, nah ini ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Yang pertama ini ada pneumonia. Kemudian yang kedua ada kanker paru-paru, ini bisa disebabkan banyak hal untuk kanker paru-paru, bisa karena merokok atau gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga ini influenza atau flu, ini biasa terjangkit kita karena ini penularannya sangat mudah untuk influenza atau flu. Kemudian yang keempat ada gangguan sistem pernafasan yaitu asma atau sesak nafas, dan yang kelima ada tuberkulosis atau TBC. Ini hanya sebagian dari contoh gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Ya, oke, baik, untuk pertemuan kali ini untuk sistem pernafasan saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat semua dalam belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.